Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmatnya lah sehingga kita masih dapat diberi kesempatan untuk menikmati hidup di muka bumi ini untuk senantiasa mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu salawat beriringkan salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana berkat perjuangan dari beliaulah, yang mana berkat suri tauladan dari beliaulah sehingga membawa kita ke zaman terang benderang seperti yang saat ini kita rasakan. Alhamdulillah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan berakhlakul karimah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu sangat sering kita mendapatkan dan tentu sangat sering kita mendengar kalimat akhlakul karimah. Akan tetapi sangat sedikit dari kita memahami makna dan arti dari kata akhlakul karimah tersebut. Untuk lebih memperjelas makna dan arti daripada akhlakul karimah, maka kita akan membahas terkait poin-poin penting yang mana menghantarkan kita kepada akhlakul karimah guna untuk menjalankannya di muka bumi ini, agar kita dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama dalam menjalankan akhlakul karimah yakni dengan senantiasa memelihara sifat pemaaf. Karena jamaah sekalian, apabila kita senantiasa memiliki sifat pemaaf di dalam diri kita, maka niscaya segala sesuatu, segala permasalahan yang kita dapatkan insya Allah akan lebih mudah kita jalankan. Bersebab apabila kita mendapatkan sesuatu permasalahan dan kita memiliki sifat pemaaf, maka permasalahan yang tadinya kecil tidak akan berdampak buruk bagi kita. Akan tetapi jikalau kita tidak memiliki rasa maaf di dalam diri kita, tidak memiliki rasa maaf terhadap sesama, maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan memberikan ampunan dan rasa maafnya terhadap kita selaku hambanya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada Quran surah Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kaziminal ghaiza wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya jamaah sekalian,
dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan antar sesama, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan tersebut. Quran surah Al-Imran ayat 134. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berhasil mengamalkan poin yang pertama, maka kita dapat beranjak kepada poin yang kedua, yakni rasa tanggung jawab. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa tanggung jawab apabila kita dapat memanfaatkannya dengan baik dan benar, maka insyaallah segala perkara di muka bumi ini, segala urusan di muka bumi ini, maka insyaallah akan senantiasa dapat kita jalankan dengan begitu mudah. Mengingat apabila kita memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri kita, apabila kita memiliki rasa tanggung jawab terhadap sesama, dan apabila kita memiliki rasa tanggung jawab kepada Sang Pencipta, maka insyaallah rasa tanggung jawab itu akan bernilai positif bagi diri kita dan akan senantiasa menaungi segala aktivitas yang ada di muka bumi ini. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Yang artinya jamaah sekalian, tiap-tiap di antara kita, tiap-tiap dalam diri kita itu bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat. Quran surah Al-Mudaththir ayat 38. Dari sini dapat kita pelajari jamaah sekalian bahwasanya segala aktivitas yang kita lakukan, segala perbuatan yang kita renungkan, maka itu kembali lagi kepada diri kita. Apabila kita melakukan aktivitas yang positif, maka insyaallah hal positif pula yang dapat kita miliki. Akan tetapi sidang jamaah sekalian, apabila kita melakukan hal-hal yang negatif, maka hal-hal yang negatif itu pula akan berdampak kepada diri kita secara pribadi. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beranjak kepada poin yang ketiga, yakni senantiasa memiliki sifat adil, baik adil terhadap diri kita secara pribadi, adil kepada masyarakat, maupun adil kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menekankan sifat adil ini pada Quran surah An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Yang artinya jamaah sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyuruh kepada umatnya untuk senantiasa berbuat adil dan berbuat kebajikan. Anjuran daripada kata adil ini sudah senantiasa Allah tanamkan kepada diri kita selaku hambanya. Akan tetapi dalam Al-Quran tersebut mengatakan bahwasanya kata adil saja tidak cukup untuk membawa kita ke jalan yang benar. Akan tetapi sidang jamaah sekalian, rasa adil yang dibarengi dengan perbuatan ihsan, maka insya Allah akan lebih membawa kita kepada jalan yang benar, Siratal Mustaqim. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan 3 poin tersebut dapat menghantarkan kita kepada sifat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yakni sifat akhlakul karimah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan.
guna untuk menambah wawasan dan menambah keimanan, agar kita semakin didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin dapat menjalankan setiap qada yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umatnya, dan agar kita semakin diberikan ketabahan dan pahala yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersebab dengan melakukan akhlak yang terpuji yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yakni akhlakul karimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.